Halo guys, ketemu lagi sama gue Disan di episode terbaru dari Sinemisu. Dan kali ini gue pengen ngebahas soal film yang belum lama ini rilis di bioskop-bioskop Indonesia, yaitu A Quiet Place Part 2. Tapi sebelum masuk ke review gue, sedikit disclaimer kalau mungkin akan ada beberapa spoiler yang kesebut sama gue di sepanjang review ini. Jadi kalau teman-teman ada yang belum nonton filmnya, ya gue sarankan sih jangan lihat review ini dulu kali ya. Kalau emang minat ngeliat sih ya nanti aja gitu setelah nonton filmnya. Oke, langsung aja kita bahas A Quiet Place Part 2. Jadi kalau gue pribadi ya sangat suka dengan A Quiet Place yang pertama, karena buat gue film pertamanya itu adalah suatu experience yang cukup unik sebagai suatu film horor, dari bagaimana mereka memanfaatkan kesunyian sebagai sumber utama dari kengeriannya, terus bagaimana mereka memilih untuk nggak terlalu sering menampilkan wujud monster-monster yang berkeliaran di universe-nya itu secara eksplisit, terus gimana mereka bisa menyajikan tokoh-tokoh yang cukup kuat dan stand out, yang mana menurut gue itu cukup jarang ditemukan di film-film horor modern beberapa tahun belakangan ini ya. Jadi ya it's not a small feat untuk A Quiet Place yang pertama bisa mengemas itu semua menjadi satu paket yang pada akhirnya memberikan kesan cukup membekas bagi gue sebagai penonton. Karena ya sepanjang gue nonton A Quiet Place yang pertama itu, ya pertama kali gue nonton gitu, kayak gue genuinely takut sepanjang film gitu. Dan bukan cuma soal menanamkan rasa takutnya aja, tapi A Quiet Place yang pertama itu juga sukses dalam bikin gue yang nonton tuh kayak attention gue sepanjang film dari awal sampai akhir tuh 100% benar-benar untuk filmnya. Gak ada bagian di film yang pertamanya itu terasa kayak titik-titik jenuhnya gitu loh saat lu nonton. Karena ya kadang kan ada aja gitu kalau kita lagi nonton film di bagian-bagian tertentu kayak berasa lagi bosen nih, mungkin nanti baru bakal seru lagi atau gimana. Tapi di A Quiet Place yang pertama itu sama sekali gak ada bagian kayak gitu. Makanya saat gue dengar kabar kalau A Quiet Place itu pengen dibikinin sequelnya, sejujurnya gue agak skeptis. Karena pemikiran sotoy gue waktu itu ya, kayak kalau emang mereka mau bikin sequel, yang mana di sequelnya itu mereka akan membawa pattern horor yang sama persis dengan apa yang ada di A Quiet Place pertama, mungkin akan sangat kerasa repetitifnya gitu. Karena ya balik lagi seperti yang gue bilang, buat gue A Quiet Place yang pertama itu experience yang udah cukup unik. Dan kalau misalnya ada suatu hal yang unik kemudian lu duplicate untuk lu bawa plek-plekan kayak di kopas aja gitu ke produk selanjutnya, yang dalam hal ini adalah film sequelnya, ya terus nanti bakalan nggak ada shock value-nya lagi gitu. Kayak buat apa lu bikin sequelnya, dan karena ya akhirnya rasanya akan sama aja kayak nonton film yang sama dua kali. Tapi ternyata setelah gue nonton A Quiet Place Part 2, sebagian besar concern gue itu ternyata terbukti salah. Kayak kalau kita ngomongin sisi horornya, oke lah, memang kalau sepenglihatan gue kurang lebih 90% sama persis trope-trope horor yang digunakan dengan A Quiet Place yang pertama. Karena ya memang pada akhirnya itulah yang membuat brand A Quiet Place itu berbeda. Tapi ya buat gue akhirnya kerasanya ya tetap serem-serem aja gitu. Dan pada akhirnya pun gue tetap sama terhiburnya seperti gue nonton A Quiet Place yang pertama. Karena meskipun sebagian besar trope horror yang mereka gunakan itu sama persis dengan yang film pertama, tapi eksekusi yang mereka perlihatkan di filmnya itu sama rapinya dan sama intensnya dengan film yang pertama, sehingga akhirnya output kengerian yang sampai ke gue sebagai yang nonton pun sama dengan yang film pertama gitu. Bahkan gue sepanjang nonton filmnya pun gak ada kepikiran sama sekali kayak tuh kan bener sama persis kayak yang pertama, kayak apaan dah bosen gitu. Enggak gitu. Ya gue udah terlalu sibuk untuk ditakutkan aja sama filmnya gitu. Udah adrenalinnya udah terpacu aja sama rangkaian horor yang disajikan di A Quiet Place Part 2. Terus kalau misalnya gue coba lihat ya, apa bedanya sih dari A Quiet Place Part 2 sama yang film pertamanya. Dari segi horor mungkin
yang gue rasakan adalah di A Quiet Place Part 2 ini kayaknya wujud monsternya secara eksplisit tuh lebih sering diperlihatkan dibandingkan dengan waktu film pertamanya. Dan menurut gue ini sebenarnya pilihan yang cukup tepat karena pada akhirnya dengan presence fisik monsternya itu lebih sering hadir, lebih sering mengancam keluarganya yang diperanin sama Emily Blunt, terus kedua anaknya itu ada Millicent Simmons dan Noah Jupe ya. Jadi monsternya itu tetap sama mengancamnya gitu dengan waktu mereka di film pertama, meskipun sebenarnya di film kedua ini kan keluarganya si Emily Blunt ini kan udah tahu gitu cara buat mengcounter monsternya, tapi ya kehadiran si monster-monster ini secara real gitu ya jadi tetap membuat keluarganya Emily Blunt tuh nggak serta-merta kayak ya udah gue udah tahu cara ngelawannya gimana, santai aja, enggak, tapi mereka tetap merasa terancam gitu. Dan ya itu tadi yang gue bilang kenapa akhirnya output kengerian di A Quiet Place Part 2 juga tetap berada di level yang sama dengan film pertamanya. Gue juga suka bagaimana di A Quiet Place Part 2 ini secara cerita memberikan spotlight lebih kepada tokoh anak-anaknya si yang Emily Blunt ini yang diperankan oleh Millicent Simmons dan Noah Jupe. Kayak apa? Gue ngerasa ngelihatnya di film keduanya ini tuh adalah kesempatan tokoh anak-anaknya ini untuk step up their role di dalam keluarganya, mengurangi beban si ibunya ini yang diperanin sama Emily Blunt, apalagi setelah mereka menyaksikan secara langsung gitu sacrifice yang dibuat sama bapaknya mereka yang diperanin sama John Krasinski di film pertama. Kayak ya mereka tahu lah kondisinya si ibunya mereka ini, yang si Emily Blunt itu kan juga baru melahirkan anak gitu di pertengahan film pertamanya, dan ada seorang bayi yang harus diurus sama mereka bersama-sama. Itu bukan tanggungan si Emily Blunt-nya doang sebagai ibu, tapi tanggungannya si tokoh Millicent Simmons dan Noah Jupe juga sebagai kakak-kakaknya dari bayi itu. Jadi ya gimana ya, ini juga semacam perjalanan bagi tokoh anak-anaknya si Emily Blunt ini untuk menjadi lebih dewasa secara mental dan sikap. Dan gue bisa bilang untuk di hal itu sangat satisfying sekali sih akhirnya gitu, kayak karena mereka pada akhirnya tiba di titik kematangan, baik dua-duanya ya, si Millicent Simmons dan Noah Jupe ini pada akhir film A Quiet Place Part 2 itu tiba pada titik kedewasaan yang sama. Jadi kayak komplit aja transformasinya gitu. Untuk Emily Blunt-nya sendiri masih sama bagusnya dengan yang pertama. Naluri keibuannya masih sangat strong, terus kebiasaannya dia sebagai seorang ibu juga masih sangat kelihatan, tapi ya karena gua ngerasanya film ini spotlight adalah punyanya si tokoh Millicent Simmons dan Noah Jupe, jadi kayak tokoh Emily Blunt-nya tuh agak sedikit step back aja sih. Maksudnya step back dalam artian nggak terlalu dominan aja. Ya sesekali dua kali bisa masih diperlihatkan lah kekuatan tokohnya si Emily Blunt ini, tapi nggak yang overpowering tokoh-tokoh lainnya gitu. Selain itu juga ada tokoh baru yang diperanin sama Cillian Murphy. Nama tokohnya adalah Emmett. Gua sih nggak pernah ngeliat ya film ataupun series di mana ada Cillian Murphy-nya dan si Cillian itu bermain jelek tuh kayaknya nggak pernah gue lihat sih. Dan di A Quiet Place Part 2 pun ya secara acting bagus aja gitu ya, bagus banget malah kayak si tokoh Emmett ini. Tapi untuk penokohannya sendiri dalam ceritanya itu tokoh Emmett ini agak ngambang, nggak jelas gitu. Kayak gue ngerasanya pada akhirnya si tokoh Emmett ini hanyalah sesosok karakter yang dimasukkan ke dalam ceritanya sebagai plot device untuk membantu perkembangan karakternya Regan yang diperanin sama Millicent Simmons. Karena memang di sepanjang film A Quiet Place Part 2 itu yang paling banyak berinteraksi dengan Emmett adalah si tokohnya Millicent Simmons itu. Jadi ya interaksinya mereka berdua tuh nggak dua arah gitu. Maksudnya nggak saling menguatkan satu sama lain, tapi lebih berat ke menguatkan si tokohnya Millicent Simmons aja. Dan
agak sulit untuk uh, memahami motivasi di belakang tindakan-tindakan dan pilihan yang diambil oleh tokohnya Emmett ini, karena secara historical background-nya tokoh Emmett ini, hubungannya dengan keluarganya Emily Blunt itu agak nyaru aja, nggak jelas gitu. Karena ya waktu kita nonton A Quiet Place Part 2 kan di awalnya itu kan kita dibawa flashback ke day one, di mana monster-monster yang nggak tahu datangnya dari mana itu mulai menghancurkan kehidupan manusia gitulah. Dan di situ kita dilihat adanya interaksi antara Emmett dengan keluarganya Emily Blunt dan John Krasinski, yang mana dari interaksi singkat itu aja kita udah tahu lah kalau memang Emmett ini ada semacam hubungan kekerabatan dengan keluarganya si Emily Blunt dan John Krasinski. Tapi saat kita kembali ke present day-nya di film itu, dan kemudian kita lihat Emmett menyelamatkan Emily Blunt dan anak-anaknya dari serangan monster, terus si Emmett yang diperanin sama Cillian Murphy ini tuh sikapnya jadi agak hostile gitu ke Emily Blunt dan anak-anaknya, agak sinis gitulah, dan itu agak kurang jelas sih menurut gua kenapa dia pandangannya, maksudnya ya kenapa dia jadi bersikap kayak gitu. Kita diberikan informasi sih emang kayak anaknya si Emmett itu sama istrinya juga udah nggak ada gitu karena satu dan lain hal. Ya semenjak teror monster-monster itulah si Emmett itu udah kehilangan keluarganya. Terus jadinya apakah itu kemudian menyebabkan dia menjadi sinis sama manusia-manusia lain yang masih hidup di universe itu atau gimana, entah, nggak jelas. Maksudnya nggak terjustifikasi secara pakem gitu. Makanya akhirnya jadi kayak, kalau gua sih nontonnya agak bingung aja ya tiap Emmett melakukan A tuh ya kenapa dia melakukan itu, Emmett kemudian melakukan B ya kenapa juga dia melakukan itu gitu loh. Serba dipertanyakan karena backgroundnya dia juga nggak jelas. Dan ada satu bagian lain ketika tokohnya Emily Blunt ini minta tolong ke Emmett buat pergi nyariin si Regan yang tadi diperanin sama Millicent Simmons. Karena tokohnya si Millicent Simmons ini kan di pertengahan film tiba-tiba dia pergi dari tempat persembunyian mereka untuk mencari suatu perahu yang katanya bisa membawa mereka ke tempat yang mungkin bisa memberikan bantuan buat dia dan keluarganya Emily Blunt gitu. Waktu Emily Blunt minta tolong ke Emmett buat nyari si Regan itu, Emily Blunt bilang, tolong cari anak gua, bawa dia balik ke gua, karena kalau misalnya suami gua masih ada, dia juga bakal bilang kalau betapa anak gua itu adalah orang yang masih layak untuk diselamatkan. Terus tokohnya si Emmett ini kayak semacam inner struggle gitulah, mau nyelamatin atau enggak ya, dan akhirnya dia milih buat nyelamatin. Tapi apa ya, di balik pilihan itu tuh jadi susah untuk bersimpati aja sih sama apa yang dialami sama si Emmett ini. Dari inner struggle yang dia hadapi saat dia milih-milih mau nyelamatin Regan atau enggak tuh kayak aneh aja. Maksudnya kayak ya lu nggak, alasan lu kalaupun lu nggak mau nyelamatin si Regan itu apa gitu. Terus kalau tiba-tiba lu ada change of heart gitu, terus lu jadi baik mau nyelamatin si Regan tuh ya gara-gara apa, nggak jelas gitu. Akhirnya gue merasa ya tokoh Emmett ya sekedar ada di situ aja untuk membantu perkembangan karakter yang lain sih, nggak lebih. Terus gue juga merasa agak disayangkan sih untuk ukuran film seperti A Quiet Place yang punya segudang trope horor yang unik, yang A Quiet Place banget gitu, tapi di beberapa saat tertentu mereka semacam terpaksa untuk resort ke trope horor yang standar banget, entah karena mereka nggak tahu harus gimana lagi, kehabisan ide, atau ya mungkin bingung aja gitu bagaimana cara melakukannya dengan lebih baik. Akhirnya mereka menggunakan trik-trik horor yang sederhana dan standar banget, kayak misalnya waktu Marcus sama bayinya yang baru lahir itu
ditinggal di tempat persembunyian mereka cuman berdua gitu karena Emily Bluntnya harus pergi buat nyari obat. Terus Emmett juga posisinya kan lagi pergi nyari si Regan yang kabur duluan gitu. Jadi pas mereka tinggal berdua, tiba-tiba si Marcus itu mendengar suatu suara di atas tempat persembunyiannya mereka dan dia dengan polosnya nyari tahu ke atas ada apaan. Itu kan maksudnya udah kayak apa pattern standar horor banget nggak sih? Dan menurut gue sih untuk A Quiet Place ya sayang aja kenapa harus kayak gitu. Maksudnya ya tahu sih bagian itu memang digunakan untuk men-trigger konfrontasinya si Marcus sama monster yang lagi berkeliaran di situ. Cuman kalau melihat logika ceritanya sendiri agak nggak masuk aja, kayak lu hidup di universe yang seperti itu, saat lu mendengar suara asing, harusnya sih lu udah bisa berasumsi kalau itu bisa jadi atau kemungkinan besar adalah suara monster yang lagi mengintai di sekeliling mereka gitu. Jadi ya buat apa lu harus ngecek ke atas, ya aneh aja jadinya menurut gua. Meskipun memang yang terjadi setelah si Marcus dikonfrontasi sama monsternya itu ya positif karena itu berujung pada perkembangan yang signifikan terhadap karakter si Marcusnya ini gitu, yang membawa karakter Marcus kepada titik akhir pendewasaan dirinya yang menurut gue satisfying. Itu bagus, cuman ya tetap disayangkan menurut gue kenapa trigger dia untuk konfrontasi sama si monsternya itu harus pakai pattern horror yang standar banget. Dan di A Quiet Place Part 2 ini juga membawa atau meneruskan signature moves yang ada di A Quiet Place yang pertama. Kayak contohnya kalau di A Quiet Place pertama itu kan ada adegan yang ngilu banget ya, yang kakinya si Emily Blunt tuh kecocok paku yang di tangga itu. Nah di A Quiet Place Part 2 juga ada adegan yang ngilu-ngilu kayak gitulah. Meskipun ada perbedaannya sedikit. Kayak kalau yang di A Quiet Place pertama itu kan di pertengahan film kita udah diperlihatkan kalau ada paku yang nonjol di anak tangga itu loh. Jadi ya kita udah tahu sooner or later bakal ada orang yang kecocok dah tuh sama paku itu. Sedangkan kalau yang di A Quiet Place Part 2 itu adegan ngilunya itu nggak ada teasernya yang kayak gitu. Tiba-tiba aja ada kejadian gitu, tok. Jadi lumayan bikin kaget. Cuman kalau untuk urusan ngilu-ngiluannya itu menurut gue sih masih lebih ngilu yang kecocok paku di A Quiet Place pertama itu daripada adegan ngilu yang di A Quiet Place Part 2. Yang gue gak bakalan sebutin adegan ngilunya apa, itu kan udah spoiler banget jadinya gitu. Terus sama yang terakhir endingnya sih, kayak kalau yang di A Quiet Place pertama kan kalau kalian ingat kan itu endingnya adalah saat Emily Blunt sama anak-anaknya tuh habis nyiapin suatu sound system besar gitu yang bisa buat nge-counter monster yang bakal nyerang mereka gitu. Lagi ada monster yang mau nyerang mereka terus si Emily Blunt dan anak-anaknya siap-siap pakai sound system gede gitu sembari si Emily Bluntnya megang shotgun. Dan udah habis itu filmnya bubar. Untuk yang di A Quiet Place Part 2 juga ending filmnya sama abruptnya dan sama mendadaknya kayak yang pertama. Yang pas tiba-tiba filmnya selesai itu gue langsung mikir kayak lah udah selesai aja gitu. Gue kira masih agak panjang nih filmnya. Tapi ya itu nggak berarti filmnya jadi jelek gara-gara itu. Justru ya pilihan mereka untuk mengakhiri filmnya di saat itu, again gue gak bakalan bilang endingnya seperti apa karena itu spoiler banget. Tapi dengan mereka memilih ending yang seperti itu ya terasa pas aja sih, karena ya filmnya berakhir tepat di saat menurut gua tokohnya si Millicent Simmons dan tokohnya si Noah Jupe itu kayak ada di benar-benar di titik udah mencapai kedewasaan mental dan sikap yang ingin diraih lewat ceritanya itu loh gitu. Agak membingungkan tapi ya you get my point lah, kira-kira kayak gitu. Dan karena mereka memilih endingnya untuk di situ meskipun kesannya kayak tiba-tiba banget, ya masih bagus-bagus aja gitu, masih acceptable lah. Dan kalau misalnya kalian emang belum nonton filmnya dan dengerin atau lihat review ini, ya gue sih
sangat menyarankan untuk coba nonton A Quiet Place Part 2 ini. Sangat worth it lah buat gue sebagai film yang jadi filmnya comeback gue nonton di bioskop setelah setahun lebih nggak ada nonton film di bioskop sama sekali gara-gara pandemi ini. Sangat seru, dan memang ini filmnya memang sudah seharusnya dinikmatinya di bioskop sih, dengan layar lebar dan audionya yang mantap gitu loh. Kalau lu nontonnya di studio bioskop juga lu akan merasakan keterkurungan yang sama seperti mereka gitulah, tokoh-tokoh di filmnya itu vibe-nya ya. Kira-kira begitulah yang pengen gue omongin dari A Quiet Place Part 2. Kalau kalian suka reviewnya silakan di like, kalau nggak suka silakan di dislike. Kalau misalnya kalian pengen nungguin konten-konten lainnya dari kami, silakan di subscribe. Oke, jadi stay safe selalu buat semuanya, sehat-sehat selalu, dan see you on the next episode. Bye.